tidak pernah melihat anak laki-laki mandiri yang hebat dalam bertahan hidup di alam liar seperti ini. Anak laki-laki yatim piatu yang mandiri sejak kecil. Dia sudah hidup tinggal di alam liar tanpa tempat berteduh di usia yang sangat muda. Hidupnya sangat sulit, bergantung pada mengumpulkan botol untuk ditukar dengan sedikit makanan. Mandiri menyelamatkan seekor anak anjing dari saluran air dan bersahabat dengannya. Setelah itu, dia makan dengan kenyang di sebuah gubuk tua di ladang yang terbengkalai. Beberapa hari kemudian, dia berjalan cepat menuju pegunungan. Apa yang ingin dia lakukan di sana? Ternyata di sekitar sini ada tempat untuk mengumpulkan botol. Setelah beberapa hari mencarinya, tempat ini sudah bersih dari botol-botol yang dapat diambil. Dan botol baru yang dihasilkan setiap hari sudah tidak cukup untuk ditukar dengan makanan. Dia harus mencari cara baru untuk menghasilkan uang dan menghidupi dirinya. Kerang sungai di aliran sungai menjadi target baru baginya. Dia berjalan mengikuti jalan di sepanjang bendungan. Arus air di sini relatif tenang. Dan ada cukup banyak lumpur yang terakumulasi di sini. Dapat menyediakan makanan yang kaya untuk kerang sungai. Cukup dengan meraba sedikit, sudah ada banyak kerang sungai di dalamnya. Kerang sungai ini terlihat tidak besar. Namun, setelah dimasak dengan benar, tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi. Ini juga merupakan hidangan yang jarang di daerah setempat. Di sini sudah hampir selesai merabanya. Mandiri membawa hasil yang ia dapat dan tiba di depan saluran air. Tanpa berpikir, ia langsung menyusup ke dalam. Di sini juga terdapat banyak kerang sungai kecil ini. Melihat kotoran yang menempel di kepalanya, harus diakui, itu sangat sulit. Tapi ia tidak punya pilihan. Ini sudah menjadi cara terbaik untuk menghasilkan uang yang ia bisa pikirkan. Sebagai seorang yatim piatu, ia mengerti bahwa semuanya harus bergantung pada dirinya sendiri. Ada usaha, ada hasil. Setelah selesai meraba area ini juga, ia memperkirakan hasil yang didapat hari ini. Dengan puas, ia membawa tasnya pergi, melintasi ladang, dan terus menuju pasar terdekat. Mengingat suhu lokal yang sangat panas, anak laki-laki mandiri harus segera menjual kerang sungai. Jika dibiarkan sampai besok, kerang-kerang ini akan membusuk, maka tidak bisa terjual. Setelah menunggu dengan sabar, seorang kakak perempuan mendekat untuk memeriksa kualitas kerang. Terlihat bahwa semuanya masih sangat segar. Karena ingin membantu anak laki-laki mandiri, kakak perempuan itu memutuskan untuk membeli semuanya. Setelah dipindahkan ke kantong plastik, anak laki-laki mandiri meminjam timbangan dari kios sayuran di samping. Dia menimbangnya. Kakak perempuan itu dengan cepat membayar uang kepadanya. Dia juga memberitahunya untuk tidak perlu kembalian. Di dunia ini masih banyak orang baik. Sepertinya anak laki-laki mandiri ini tidak perlu khawatir tentang makanan dalam beberapa hari ke depan. Dengan pengalaman berhasil menangkap kerang beberapa hari lalu, anak laki-laki mandiri juga perlahan-lahan menemukan cara untuk bertahan hidup. Seperlunya, mengandalkan gunung untuk mencari makanan dari gunung, dan mengandalkan air untuk mencari makanan dari air. Hutan yang luas di sini pasti akan membuat hidupnya menjadi lebih baik. Tunas palem adalah sesuatu yang baik di daerah ini. Ini adalah sayuran sehat alami. Hanya saja memetiknya agak merepotkan. Oleh karena itu harganya juga cukup tinggi. Mandiri hari ini berencana untuk menebang pohon palem ini, untuk mendapatkan tunas yang langka. Sosok kecil itu mengayunkan sabit besar. Setiap tebasan hanya bisa memotong sedikit kedalaman. Tapi dia tidak akan menyerah. Ini adalah salah satu dari sedikit cara dia mendapatkan penghasilan. Dengan usaha yang gigih, pohon palem itu akhirnya tumbang. Menemukan tunas palem yang menggelinding menuruni lereng. Terbatas oleh kekuatan dirinya yang tidak cukup, dia hanya bisa memotong sedikit demi sedikit tangkai daun yang membungkusnya, hingga terlihat bagian yang dapat dimakan. Dia baru membaginya menjadi dua, lalu memasukkannya ke dalam ransel untuk dibawa pergi. Melihat bahwa masih pagi, Mandiri memutuskan untuk membawa beberapa pucuk rebung kembali untuk dijual bersama. Meskipun saat ini rebung sudah tumbuh sangat tinggi, sebagian besar bagian sudah mengeras dan tidak bisa dimakan, tapi bisa dikupas. Hanya mengambil bagian pucuk rebung, ini masih mempertahankan kesegaran dan kerapuhan rebung yang muda. Dia kemudian sibuk bekerja cukup lama, mengumpulkan semua rebung yang bisa ditemukan di sekitarnya. Benar-benar mengisi satu tas penuh. Saat dia ingin pergi, dia juga menemukan sayuran liar yang bisa dimakan di semak-semak. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya di pegunungan memang melimpah. Asalkan Mandiri bisa mengenali mana yang bisa dimakan, percaya bahwa dia pasti bisa hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Sampai seluruh ranselnya terisi penuh sehingga tidak bisa dimasukkan lagi. Mandiri kemudian datang ke desa setempat dengan hasil panennya. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Dia kebetulan bertemu dengan seorang kakak yang duduk di halaman. Maka dia mendekati dan bertanya kepada kakak tersebut apakah dia membutuhkan. Setelah beberapa pertanyaan, kakak itu tahu bahwa dia ingin menjual sayuran yang dipetiknya. Dia sendiri tidak bisa menghabiskan sebanyak itu. Jadi dia mengajarinya untuk membuka lapak di halaman. Ia juga pergi mengambil kantong plastik dari rumah untuk membantu si Kiang berjualan. Mereka bersama-sama mengeluarkan barang dari kantong. Kakak mengajarinya untuk membagi sayuran dan memasukkannya ke dalam kantong. Dengan cara ini, ia bisa tahu berapa harga satu kantong.
Ini bisa menghindari kerepotan menimbang dan mengembalikan uang. Kemudian membeli seikat sayuran liar dan tunas palem untuk mendukung bisnisnya. Semua orang tahu keadaan si Qiang. Mereka membantu sebisa mungkin. Seiring waktu berlalu, jumlah orang di jalan juga semakin bertambah. Seorang paman dan seorang pemuda membeli beberapa barang. Untungnya, semuanya sudah dikemas. Jika tidak, dia akan kewalahan. Orang-orang di sekitar mendekat tanpa henti. Dalam waktu singkat, hasil panen kali ini habis terjual. Melihat si Qiang sudah menjual semua barangnya, kakak dengan cepat memberikan si Qiang satu paket mie instan. Membantu bersama-sama membersihkan lapak. Dengan penghasilan ini, yakinlah kehidupan si Qiang akan semakin baik. Setelah merasakan manisnya hasil, Mandiri sekarang sudah tidak lagi mengumpulkan botol. Lagi pula, uang yang didapat dari sekali masuk hutan cukup untuk membuatnya bertahan hidup selama berhari-hari. Kali ini dia membawa alat pancing dan kacamata pelindung yang dia temukan di rumah kosong sebelumnya. Dia menuju tepi sungai dengan alat pancing dan kacamata pelindung yang ditemukan. Ia berencana menggunakan keterampilan renangnya yang hebat untuk menangkap ikan dan menjualnya. Dengan beberapa gerakan renangnya, ia berhasil menangkap beberapa ikan. Sayangnya, ikan-ikan tersebut tidak besar. Selain itu, mencari ikan juga memakan banyak waktu. Maka dari itu, dia memutuskan untuk mencari kerang. Di sini juga ada banyak kerang. Mencarinya jauh lebih mudah dibandingkan menangkap ikan. Di dalam air sungai yang jernih terdapat banyak sekali kerang. Setelah memperoleh setengah tas hasil, Mandiri mengenakan pakaiannya dengan baik. Dia teringat di sepanjang jalan yang dilaluinya ada area pakis liar. Pucuk pakis yang segar juga merupakan jenis sayuran liar yang umum di daerah itu. Dia memutuskan untuk memetik beberapa untuk dibawa pulang dan dijual bersama. Di tempat yang jarang dijamah manusia ini, semak-semak pakis tumbuh subur. Hanya dengan memetik pucuk-pucuk muda satu persatu, tidak butuh waktu lama untuk mengumpulkan satu ikat besar. Melihat ranselnya yang penuh, Mandiri memulai perjalanan pulangnya di bawah sinar matahari terbenam. Dia tiba di depan toko kecil yang dikenalnya, meminta pemiliknya meminjam beberapa kantong plastik. Dengan pengalaman menjual sayuran beberapa hari yang lalu, Mandiri dengan terampil mengemas kerang dalam kantong-kantong. Sekarang meskipun tanpa bantuan orang dewasa, dia dapat menyelesaikan persiapan dengan baik. Warga desa yang mengamati di dekatnya melihat dia sudah siap. Mereka pun datang untuk membantu usahanya. Lagi pula, jika bisa membantu, mengapa tidak? Anak sekecil ini berdagang sendirian di sini. Melihatnya saja sudah membuat hati merasa kasihan. Jadi, tidak butuh waktu lama pakis liar itu sudah laku terjual. Dua kakak perempuan membeli 2 kantong kerangnya. Mandiri melihat uang di tangannya. Dia merasa sangat senang di dalam hati. Meskipun masih ada 1 kantong yang belum terjual, dia sudah memikirkan apa yang harus dimakan malam ini. Tidak lama menunggu, seorang pemuda yang sedang membeli sesuatu di warung. Dia secara kebetulan membeli kantong kerang terakhir. Dia menyelesaikan jual beli hari ini. Si Qiang telah merapikan barang-barangnya. Dia membersihkan plastik dengan rapi. Sambil mengembalikan kepada pemilik, dia membeli sebungkus mie instan sebagai makan malamnya. Dengan pengalaman selama beberapa hari ini, dia sudah belajar untuk berhemat dengan bijak. Uang yang dihemat bisa ditabung untuk membeli barang berguna lainnya. Tidak ada yang mengajarinya hal-hal ini. Bukankah ini juga merupakan suatu bentuk pertumbuhan? Hari ini dia melanjutkan perjalanan bersama anjing kecilnya. Dia melewati sungai kecil. Dia tiba di bawah sebuah pohon besar yang penuh dengan buah merah. Buah yang tumbuh di batang pohon ini disebut buah menteng. Rasanya asam manis. Sangat disukai oleh penduduk setempat. Si Qiang dengan lincah memanjat batang pohon, memetik 1 buah dan mencobanya. Buah yang matang rasanya sangat enak. Hari ini saya memutuskan untuk memetiknya dan membawanya pulang untuk dijual. Memanjat ke atas sepanjang batang pohon. Buah-buah berkualitas baik tergantung di batang pohon. Si Qiang dengan senang hati mulai memetik. Berkat tubuhnya yang kecil dan ramping, hal ini memudahkan dia bergerak lincah di antara cabang-cabang pohon. Jika sudah tidak bisa dipegang lagi, dia akan memasukkannya ke dalam tas. Dari sudut ini, terlihat bahwa hasil buah menteng sangat baik. Meskipun hanya memetik dari tempat yang bisa dijangkau, itu tetap membuatnya pulang dengan hasil yang melimpah. Jika lelah, dia akan mengupas beberapa untuk dimakan sendiri. Tidak diterjemahkan karena tidak memiliki makna di sini. Sampai tasnya terisi penuh, Si Qiang dengan hati-hati mengangkat ranselnya. Dengan lincah dia turun dari batang pohon ke tanah, berjalan tanpa alas kaki dengan puas pergi. Saat melewati, dia memotong selembar daun palem. Nanti bisa digunakan saat berjualan. Menyusuri jalan desa kembali ke desa. Dia juga tidak memilih tempat. Dia meletakkan tas di samping jalan utama, karena dia tahu saat ini matahari sudah terbenam. Semua orang biasanya keluar untuk berjalan-jalan setelah makan malam. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian, seorang kakak dan anak kecil tertarik dengan buah yang merah menyala. Anak mandiri yang baik hati memberikan 1 buah kepada gadis kecil. Kakak itu setelah mencicipi juga memutuskan untuk membeli beberapa. Dia membayar dengan senang hati.
Para penduduk desa sekitar yang mendengar bahwa anak mandiri itu datang lagi untuk menjual barang, segera keluar untuk mendukung usahanya. Dua kakak perempuan membeli sebagian. Tentu saja buah yang asam manis ini semakin menarik perhatian anak-anak. Mereka meminta uang kepada orang dewasa dan datang untuk membeli. Anak mandiri melihat anak-anak yang lebih kecil darinya. Meskipun uang yang diberikan tidak banyak, dia tetap memberikan satu rangkaian. Anak-anak kecil juga akan memuji dia dengan ceria. Bertemu dengan anak-anak yang seumurannya, dia juga akan merasa sedikit malu. Menjual habis buah-buahan hari ini. Ziqiang membereskan barang-barangnya, pergi ke toko untuk membeli makanan untuk besok. Ziqiang pulang dengan bahagia ke tempat perlindungan sementara di bawah jembatan besar. Pikiran anak-anak tidak begitu rumit. Jika bisa makan kenyang dan tidak terkena buli, itu adalah hari yang indah. Waktu berlalu menuju sebuah sore beberapa hari kemudian. Mungkin karena lelah berjalan di jalan pegunungan, dia tidur siang dengan nyenyak di atas rumput. Beberapa hari ini dia tetap mengikuti ritme memasuki hutan setiap beberapa hari. Kekayaan sumber daya di pegunungan juga menjamin dia bisa makan. Ziqiang yang telanjang kaki harus sangat hati-hati setiap langkahnya, agar tidak melukai dirinya sendiri. Mungkin dia sudah terbiasa berlari-lari tanpa alas kaki. Sampai sekarang dia juga belum membeli sepasang sepatu untuk dipakai. Jangan melihat bahwa air sungai di sini mengering dan tidak ada ikan. Tapi banyak barang berharga tersembunyi di celah-celah batu ini. Seekor kepiting yang sedang mencari makanan ditangkapnya dengan tepat. Begitu dilihat, ukurannya cukup besar. Mandiri dengan cepat memasukkannya ke dalam kantong jala. Hari ini dia memang datang untuk mencari kepiting ini. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak awal. Terlihat dia memotong batang daun palem ikan. Dia menghilangkan cabang-cabangnya. Lalu, dia menggali beberapa cacing tanah besar di tanah sebelah. Dia memasukkan cacing-cacing itu ke dalam kawat yang dibawanya. Asalkan kawat itu terikat erat pada cabang pohon, maka dia bisa mendapatkan alat penangkap kepiting buatan sendiri.